sekali lagi yang paling penting adalah keberhasilan bagaimana seorang gubernur mengorkestrasi persiapan-persiapan yang kemarin dilakukan pada tahun 2016. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya. Terima kasih para insan olahraga di Sumatera Utara. Ini istimewa ini. Sekali ini istimewa. Podcast Kopi Sumut ada di Jawa Barat. Luar biasa. Persis di kantor KONI Jawa Barat. Di Bandung, di kota Bandung. Luar biasa. Bersama kami dua host, Salomon Samosir dan Joni Ramadan Silalahi. Kami dari Podcast Kopi Sumut luar biasa dijamu oleh pengurus-pengurus teras di KONI Jawa Barat. Ya. Kali ini kita membahas tentang persiapan dan juga mereview tentang KONI Jawa Barat mempersiapkan atlet dalam menghadapi PON. Kita mulai nanti dari 2016. Narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini adalah Ketua Umum KONI Jawa Barat, Bapak Profesor Dr. M. Budiana. Terima kasih Pak. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih Pak Joni, Pak Samosir. Ini kita manggilnya ketua atau prof? Prof. Jangan prof lah, ketua aja lah. Ketua. Ya, silakan Bang Joni. Ini santai dulu nih. Santai, siap. Ketua kan basicnya akademisi. Ya. Macam mana sampai bisa menjadi Pengurus olahraga. tinggi ya? Tinggi. Orang paling penting di olahraga juga. Itu kita lakukan. Siap. Terima kasih Pak Joni, Pak Samosir. Horas, warga Sumut. Terima kasih atas kehadirannya dan saya sangat dan teman-teman tadi saya didampingi Pak Sekum, Pak Ketua 1 KONI Jawa Barat menerima kehadiran bapak-bapak di kantor atau sekretariat KONI Jawa Barat ini. Dan sekarang kita lanjutkan dengan kita berpodcast dulu. Podcast Kopi Sumut. Kopi Sumut. Lagi ngetren. Lagi ngetren Kopi Sumut. Dan sekali lagi selamat datang di Kota Bandung, tepatnya di Jawa Barat. Khususnya di gedung KONI kami ini. Tadi Bang Joni bertanya kepada saya bagaimana dari akademisi olahraga ya. Dan bukan juga Akademisi politik. saya dosen ilmu politik di FISIP Universitas Pasundan. Kemudian juga memang telah lama, kalau dihitung mungkin sudah hampir 20 tahun bersama dengan Pak Sekum, dengan seluruh teman-teman pengurus KONI menjadi pengurus cabang olahraga. Lalu kemudian sekarang lewat musyawarah olahraga provinsi KONI Jawa Barat 1 tahun yang lalu, alhamdulillah dengan bantuan Pak Sekum, Pak Ketua 1 dan seluruh tim, pada saat itu kami mendapat amanah menjadi Ketua KONI di Jawa Barat ini. Lalu betul yang kalau nggak salah yang Bang Joni tadi sampaikan bahwa secara keilmuan ilmu saya tidak ada di KONI karena saya ilmu hubungan internasional. Kurang nyambung dari Pak. segi ilmu Ya, karena walaupun demikian saya kira dalam sebuah kepemimpinan itu menurut orang bijak menyatakan bahwa berbagi itu adalah salah satu kiat kepemimpinan yang harus dilakukan, apalagi dalam manajemen ala Indonesia kita. Kita semua kan orang Timur. Orang Timur itu punya kebiasaan, baik orang Aceh, orang Sumut, orang Sunda, orang Papua, ada kebiasaan yang selalu ingin diperhatikan dan harus memperhatikan, gitu kan? Dalam konteks tentunya kepemimpinan yang saya maksudkan. Nah, kalau segala sesuatunya sudah berbagi, selesailah sudah. Selesai.
Orang Medan bilang selesai itu barang gitu kan. Biasanya orang Medan dengan makan tuh ketua. Apapun masalahnya diselesaikan Selesai dengan makan, betul. Iya, Nah, masakan, ya. betul Bang. Makan itu sama, kami juga makan, tapi dalam pengertian kami, makan itu adalah kesejahteraan. Iya. Dalam konteks apapun, nggak boleh lihat besar kecil, tetapi bahwa ada sesuatu yang dibagi, urusan itu bisa, insya Allah urusan itu akan selesai, dan semua akan mengerjakan pekerjaan itu bersama-sama, Iya, secara itu bersama-sama. filosofi makan itu ya. Filosofi makan. Itu filosofi makan. Terus ketua menyambung apa Bang Joni tadi, Ya. kenapa ketua terjun ke dunia olahraga ini? Apa yang memotivasi? Faktor apa yang Ini mendominasi? mudah-mudahan menjadi Ya. inspirasi ya. Inspirasi. Rasanya bagi saya, Bang Samosir dan Bang Joni, mohon maaf ya, bukan artinya apa namanya saya menafikan nilai-nilai politik yang ada di kaum politisi. Tetapi yang saya maksudkan, coba kita mulai dari kata bahasa Inggris yang namanya sportif. Sportif. Sportif itu harus mampu bersikap gentleman. Iya. Menyatakan bahwa apa namanya, kalau kita sudah kalah dalam sebuah pertandingan harus mengakui kemenangan orang lain. Ya. Ini dalam konteks sport ya. Sport. Karena sportif dalam konteks dunia olahraga, dunia sport itu betul-betul seperti itu. Tidak ada pikiran-pikiran bersayap lainnya. Ya. Tetapi kalau di dunia politik kan semuanya serba bersayap. Boleh saya menerima kekalahan ini, tapi tolong dong saya menjadi anggota kabinet kamu gitu kan. Iya. Kan seperti itu Ada ya. kecurangan katanya. Dan seterusnya. Pokoknya kalau di dunia olahraga, sportivitas itu secara apa namanya, secara utuh itu senantiasa dilakukan oleh orang-orang olahraga, ya. terutama oleh atlet gitu Atlet, yang ya. sedang bertanding. Nah, maksud saya kenapa saya menceritakan itu, Bang? Ya. Saya pribadi sangat menyukai hal itu, dan itu adanya di dunia olahraga. Dan itu sudah saya baca tuh Lena. Ya. Sambutan pertama kemenangan ketua nih. Ya. Ini kemenangan dua lawan yang dikalahkannya juga. Oh iya. Ya. Itulah menunjukkan sportivitas ya. Sportivitas, Iya. Ya kira-kira seperti itu, Bang. Kira-kira seperti itu. Iya. Dan sehingga dengan demikian, kemudian akhirnya keterusan saya berada di dunia olahraga ini. Jadi cinta. Bro. Dari cinta. Jadi cinta. Bertemu dengan Pak Sekum, dengan Pak Ketua Satu, dengan Kabid Humas, Pak Kiki, dengan semua pengurus cabang olahraga, semua pengurus KONI yang lainnya. Jumlah pengurus kami ada 123 orang. Banyak betul. Saya biarkan jumlah yang banyak itu karena di dalamnya mewakili semua kepentingan. Iya. Kepentingan politik, kepentingan kecaboran, kepentingan apapun itu kami satukan. Tanpa sengaja seperti itu, ternyata rupanya jadi Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang namanya Siagian, Oh iya. ada yang namanya Asep, Iya. ada yang namanya Gianto, Iya. ada yang namanya lain-lain lagi. Nusantara lah pokoknya. Nusantara. Nusantara. Nah, ini juga ternyata diam-diam atau secara tidak langsung menjadi sesuatu yang menarik bagi saya pribadi, Pak. Pembinaan bersama-sama dengan seluruh pengurus KONI Jawa Barat ini seperti bersama-sama ada di dalam Indonesia Raya. Indonesia Raya. Jadi Kira-kira itu, kayak begitu. kami datang dari Medan nih, Ya. kru Topi Sumut ya. Ya. Topi Sumut ini seorang olahraga prestasi Sumatera Utara. Ya. Kerjasama CEO PWI Sumatera Utara dengan Kabid Bidang Humas. Humas, KONI Sumut. KONI Sumut. Jadi kan mau PON ini Ya, ketua, ya. Sumatera Utara itu mengusung 5 sukses gitu ya. Oh, ya. Sukses penyelenggaraan, Sukses prestasi. prestasi, sukses Pertanggungjawaban. sukses pemantauan PENU Ya. pasca PON, Dan sukses pemberdayaan ekonomi, ya. Iya. Saya 2016 kan full di sini keluar. Oh, boleh ya, PON Bang Jabar, Joni, ya. Belum pembukaan sampai Sampai berakhirnya penutupan. saya melihat
5 sukses itu ada di Jabar. Jabar, ya. Ada di Jabar. Itulah mau kami korek-korek nih. Gitu. Ya, Kami supaya korek-korek. ditularkan sedikit. Sedikit. Nggak usah semua ke semua. Sedikit ya. Pertama dari sukses penyelenggaraan. Ya, Itu dulu. kami merasakan pada saat itu, posisi saya pada saat itu masih menjadi wakil ketua, Pak. Jabar Kaiji Waktu Jabar Kahiji ya, tagline-nya pada saat itu Jabar Kahiji. Itu maksudnya apa, Pak? Jabar Kahiji itu Jabar ya nomor Jabar menjadi nomor satu. Jabar juara. Jabar juara. Jabar juara. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah ternyata itu terbukti ya. Dalam perasaan kami, paling tidak saya secara pribadi melihat cara-cara dalam mencapai Jabar Kahiji pada saat itu dilakukan dengan cara-cara yang kalau menurut saya pribadi dengan cara-cara yang fair ya, ya yang fair. Nah, lalu apa namanya? Bagaimana kata Bang Joni tadi bisa menjadi penyelenggara yang baik seperti itu? Saya melihat juga ada kebersamaan yang dipimpin oleh seorang pimpinan. Pada saat itu kepala daerah kan. Daerah, ya. Gubernurnya kebetulan Kang Aher, Kang Ahmad Heriawan. Kang Aher ini dengan tangan dinginnya didukung oleh nomor 1 Dispora Jabar. Lalu kemudian kami kan posisinya ada di kontingen. Ya. Kami di kontingen. Jadi hanya Mengurusi atlet. mengurusi atlet, Pak. KONI Jabar pada saat itu dipimpin oleh Pak Ahmad Saifuddin. Dan semuanya berjalan dengan dengan keahliannya masing-masing. Sekali lagi yang paling penting adalah keberhasilan bagaimana seorang gubernur mengorkestrasi persiapan-persiapan yang kemarin dilakukan pada tahun 2016. Termasuk yang paling penting tentunya aspek administrasi, Pak. Karena kalau tidak saya salah dengar, itu total Jawa Barat pada saat itu keluar dana 4 triliun ya. 4 triliun rupiah. Total dari mulai Untuk sarana-prasarana. sarana prasarana dan lain sebagainya, pelaksanaan. Kalau kontingen sih hanya bukan hanya ya, kalau buat saya gede lah. Sorry. Emangnya Lim Sio Liong. Berapa ratus juta ya? Enggak, ratus juta, Pak. Sorry. Miliar. Ratus miliar. Untuk atlet ya. Berapa ya? 400 miliar. 400 miliar. 400 miliar itu untuk kontingen, Pak. Jabar. Kontingen Kontingen Jabar. Jabar. Jadi Jabar Kaiji itu ya. Jabar Kahiji. Nah, itu secara amanah bisa diserap dan dilaksanakan. Yang paling penting juga pada saat itu ada iklim yang saya maksud jangan merasa benar sendiri, Pak. Ya. KONI ini kan, pengurus KONI ini adalah pengurus KONI lah, bukan auditor. Maka itu sejak saat itu semua elemen yang dipimpin oleh Pak Aher sebagai gubernur dan sebagai ketua PB PON pada saat itu diperintahkan untuk didampingi oleh auditor negara, baik itu dari BPK maupun BPKP, juga dari APH, aparat penegak hukumnya, baik itu dari Polda maupun dari Kejati. Beliau-beliau dilibatkan, membimbing, mengingatkan kami dan memberikan direction kepada kami untuk bisa melaksanakan serapan-serapan dana hibah ini. Dalam pelaksanaan PON saat itu, ya syukur alhamdulillah semuanya bisa on the track, Pak Joni. Koneksi pemerintah dengan KONI gimana lu? Alhamdulillah ada tradisi hubungan atau istilah Pak Joni tadi koneksi ya antara Pemprov Jabar dengan KONI Jabar itu melalui Dispora Jabar. Kalau bahasa Medannya so far so good. So far so good. So far so good. Baik-baik saja lah, Pak. Ya, kami ini ya apalagi saya kemudian sekarang mendapat amanah beserta teman-teman di kepengurusan periode saya ini. Saya selalu mengingatkan bahwa di atas langit ada langit. Kita tidak boleh melampaui kewenangan-kewenangan dari pihak yang berwenang, ya. Misalnya kita ini adalah KONI ini kan dalam undang-undang negaranya setingkat organisasi massa, ya. Jadi kuasi atau setengah pemerintahan pun tidak. Kita ini adalah mitra pemerintahan yang dinyatakan dalam undang-undang keormasan kalau tidak salah sebagai penerima hibah tetap. Bersama KNPI kan organisasi kita ini, bersama KNPI, Pramuka, PMI, MUI yang seperti itu. Nah, berarti di atas KONI itu masih ada lagi instansi pemerintah yang diwakili oleh Dinas Pemuda Olahraga. Ya toh?
Nah ini kami ini harus di bawah kewenangan Dispora bersama-sama. Nggak boleh kami melampaui. Nggak boleh ada karakter mentang-mentang dekat dengan gubernur, melampaui Kadispora, lalu kami berhubungan dengan gubernur dengan seenaknya dalam tanda kutip. Seperti itu. Itu bukan gaya Indonesia kalau menurut saya. Termasuk bukan gaya Jawa Barat kalau yang seperti itu. Nggak boleh. Saya yakin di Sumut pun pasti berlaku etika yang seperti itu. Karena sekali saja ada etika yang dilabrak, maka sejurus dengan itu bakal ada persoalan-persoalan yang nantinya akan menyulitkan kita, Pak. Akan menyulitkan dalam koridor koordinasi. Ya. Berarti dua sukses sudah dapat tadi. Ya. Sukses penanggalan, sukses administrasi Ya, ya. itu dia. Jadi Advis dari Hukum ya, penegak hukum. kemudian pemberdayaan PENU nih. Pasca Ya, berapa alhamdulillah venue ini hampir sebahagian besar ya, 80-90% dapat dimanfaatkan lagi oleh kami. Karena kan dalam setiap penyusunan keuangan di tahun yang akan berjalan itu selalu dinyatakan pemanfaatan, selalu ada klausul menyatakan pemanfaatan peralatan pasca PON. Oh, selalu ada klausul. Selalu ada itu. Berarti perawatan masuk. Nah ini ya makanya kita harus memanfaatkan itu. Misalnya kalau misalnya venue-venue itu, misalnya contoh lapangan menembak Cisangkan. Cisangkan itu di daerah Cimahi ya, di Jawa Barat ini, dekat kota Bandung. Itu sangat masih bisa dimanfaatkan. Maka yang muncul mata anggaran dari kami yang kami ajukan ke dana hibah Dispora itu adalah dana pemeliharaan. Ya. Nah, ini tetap berjalan. Mengapa ini juga muncul? Karena cabang olahraganya misalnya lapang menembak itu memang diyakini ya, diakui oleh para petembak-petembak Jawa Barat yang kebetulan itu cabur unggulan kami, bahwa peralatannya masih mumpuni, masih bisa, masih layak. Nah, mengapa juga itu terjadi? Ini semua karena pada saat persiapan tempo hari waktu PON 2016 ini dengan sangat sungguh-sungguh itu semua disiapkan sehingga kemanfaatannya berjangka panjang. Sampai hari ini masih bisa kami manfaatkan dengan baik lapang tembak Cisangkan itu di Cimahi sana. Ya, jadi sudah ada perencanaan dari awal. Iya. Pas kapon ini mau diapain? Ya. Nah, sudah dipersiapkan. Dan ada klausul. Ada klausulnya. Pemanfaatan dari Ya, karena Bang John Ketua, kalau kita lihat dari pon-pon tuan rumah sebelumnya, Ya. Kaltim misalnya, Kalimantan Timur, stadion utama di sana memang Habis. Riau Ketua. Riau betul. Di Rumbai itu sport center. Rumbai ya. jadi kita hanya mampu membangun, tapi perawatannya dibiarkan. Sayang. Ya. Itu dia. Ya kami juga Bang Samosir, gini ya, walaupun tidak maksimal ya, dana-dana pemeliharaan yang diajukan, tetapi perhatian dari pemerintah ada untuk itu. Dan kewajiban pemerintah. Dan kewajiban pemerintah, kami melaksanakan dengan cukup amanah gitu. Nggak boleh dan juga kita jangan selalu mengeluh lah. Tidak akan cukupnya, dikasih 1 juta ingin 10 juta, dikasih 10 ingin 100 juta. Nggak ada cukupnya ya? Nggak ada cukupnya. Yang penting komitmen kita menjaga, merawat venue-venue atau peralatan pasca PON itu dengan komitmen, itu yang paling penting. Tiga sukses ya. Keempat lo kita kejar. Ya. Keempat apa itu? Pemberdayaan ekonomi. Prestasi Nanti karena Prestasi terakhir. Prestasi terakhir ya. Pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi. Kita banyak lihat sepunir-sepunir. Ya, kebetulan Bang Joni barangkali saya kira nanti September tahun ini pun di Sumut dan di Aceh, terutama di Sumut ya. Saya yakin hal yang sama juga pasti dilakukan karena kita sama-sama NKRI. Yang saya maksudkan, contoh tadi bicara tentang souvenir, UMKM gitu ya. itu UMKM. Di Medan juga kan hal yang seperti itu pasti jaringan gitu. variannya banyak. Komunitas yang dihidupkan. Komunitas yang didorong itu komunitas. Dan dikasih ruang, kesempatan. Dikasih ruang. Bagaimana komunitas itu diberikan kepercayaan, diberitahukan bahwa kita ini akan ada PON, dan di situ ada potensi ekonomi, ada perputaran ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat sebagai pelaku ekonomi, terutama ekonomi kecil dan menengah.
Saya kira ini yang dilakukan pada saat itu oleh Kang Aher dan jajaran di OPD terkait tentang perihal pemberdayaan ekonomi pada saat pelaksanaan PON, sehingga semuanya bisa, kalau orang Semarang bilang semuanya bisa diwongke, Pak. Nah, akibat diwongke itu, akibat dimanusiakan itu, kemudian ada partisipasi. Karena partisipasi, kemudian para tetamu ya pada saat itu Bang Joni, Bang Samosir, saudara kita dari provinsi lain yang datang ke Bandung, ke Jawa Barat, semuanya bisa menikmati perhelatan PON itu tidak hanya dari sisi pertandingan olahraganya, tetapi juga dari sisi pemberdayaan ekonomi. Saya yakin Sumut juga pasti melakukan hal yang sama. Sukses kelima break dulu nggak nih? Karena ini panjang nanti nih. Oh, enggak apa-apa, masih kuat. Masih kuat. Lanjut. Berkat Surabi. Lanjut.